Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Baper Podcast. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu komisioner Bawaslu Kabupaten Pasir, Pak Paujan, yang sering kita panggil Bang Ojan ya. Nah, dalam kesempatan kali ini kita mau membahas terkait dengan persiapan daripada SKPP ya. Di mana SKPP ini sudah jauh-jauh hari sudah diwacanakan, kemudian insya Allah di bulan September ini akan diadakan SKPP. Baik, mungkin langsung saja kita perkenalkan dulu. Selamat pagi Pak Pojan. Selamat pagi. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Dimana di tengah pandemi ini kita kesehatan itu yang sangat utama untuk kita. Mungkin langsung saja Pak Pojan ya. Terkait dengan persiapan SKPP, sejauh mana sudah persiapan untuk SKPP ini Pak? Ya, jadi SKPP ini yang pastinya akan kita laksanakan di tanggal 6 sampai 8 September di Hotel Kriat Sedurengas. Jadi beberapa persiapan yang menunjang kegiatan itu kita sudah laksanakan. Yang pertama, yang pastinya kita memastikan izin ya dari pemerintah daerah. Kami sudah diundang dalam rapat koordinasi dengan pemerintah daerah, yang intinya di situ memberikan semacam lampu hijau gitu ya kepada kami untuk dilaksanakan. Jadi insya Allah hari ini surat sudah kami terima, jadi semacam rekomendasi untuk dilaksanakan, dan persiapan-persiapan lainnya insya Allah kita sambil berjalan, dan besok di hari Jumat kita akan technical meeting dengan para peserta di setiap masing-masing kabupaten. Ya, di setiap. Jadi untuk SKPP ini ada beberapa kabupaten Pak ya? Ya. Kabupaten mana aja Pak nanti? Ya, jadi SKPP ini kan merupakan program Bawaslu RI ya, dan menjadikan Kabupaten Pasir ini sebagai tempat pelaksanaannya. Tempat pelaksanaan ya. Jadi mengingat Kabupaten Pasir ini juga memiliki fasilitas yang memadai, semacam hotel yang punya ballroom besar, terus itu lokasinya juga memudahkan kita untuk beraktivitas, misalnya ada senam pagi dan sebagainya, itu luas. Terus mobilisasi dari Penajam, Balikpapan ke sini juga mudah. Jadi itu juga yang salah satu juga menjadi penyebab Bawaslu RI menunjuk Kabupaten Pasir sebagai tempat pelaksanaan. Sebagai tuan rumah ya, sebagai tuan rumah untuk kegiatan SKPP yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI. Bawaslu RI. Baik. Jadi ini kan di tengah pandemi kan, bagaimana kemudian pelaksanaannya nanti itu? Ya, jadi karena kita sama-sama ya berkomitmen untuk melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 ini, dan itu juga menjadi prasyarat dari pemerintah daerah untuk dilaksanakan. Makanya kita kemarin sudah melayangkan surat pernyataan komitmen ya untuk protokol kesehatan ini, prokes ini, untuk dalam pelaksanaannya itu mematuhi protokol kesehatan. Misalnya saja, nanti Bawaslu RI akan menyiapkan tim dari instansi kesehatan untuk melakukan antigen. Jadi mohon maaf saya potong. Jadi sebelum pelaksanaan nanti itu semua peserta dan panitia itu di antigen dulu ya? Iya, itu wajib menjadi wajib bagi peserta yang akan memasuki arena kegiatan. Kalau misalnya di waktu antigen nanti terdapat yang reaktif istilahnya gitu, bagaimana perlakuannya itu nanti Pak? Ya, mudah-mudahan itu tidak ada ya. Tapi kalaupun ada, karena namanya situasi kan kita situasi ke depan kan kita tidak tahu pasti. Kalaupun ada nanti yang reaktif gitu ya, antigennya, kita akan karantina. Dalam hal ini akan disiapkan ruang, jadi mereka mengikuti lewat Zoom. Jadi bukan dipulangkan. Kalau dipulangkan nanti akan mengecewakan peserta. Tetapi kita akan siapkan tempat, mereka Zoom. Jadi tetap bisa mengikuti kegiatan SKPP, tetap mengikuti, tapi melalui daring. Ya. Iya, bagus. Mantap sekali ini programnya. Jadi begini Pak, kalau ini kan
kegiatannya adalah pembelajaran ya seperti itu Pak ya. Iya. Sekolah kan, sekolah. Terkait dengan pematerinya dari mana aja nanti Pak? Ya, karena ini namanya sekolah kader pengawas partisipatif tingkat dasar ya. Ya. Oh, tingkat dasar masih Pak ya. Tingkat dasar di wilayah kabupaten. Nah, kalau ini yang di sini regional karena ada Balikpapan, PPU dan Pasir. Nah, nanti pematerinya berasal dari ada dari Bawaslu Kabupaten, komisioner dari Bawaslu Kabupaten, dan juga ada Bawaslu Provinsi yang berasal dari provinsi lain. Kalau untuk dari Bawaslu RI, apa mereka juga menjadi pemateri atau Nanti di acara pembukaan mereka akan menyampaikan materi, tapi tidak apa namanya di awal saja. Di awal saja ya. Jadi seterusnya akan dilanjut oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten. Ya, karena insya Allah nanti di acara di SKPP Pasir ini akan dihadiri oleh anggota Bawaslu RI, Pak Fritz ya. Pak Fritz Ketua Siregar ya. Insya Allah beliau yang hadir di sini. Iya. Jadi Pak, kita lanjut ke dari 3 kabupaten itu kira-kira jumlah peserta nanti berapa Pak? Ya, itu juga sudah kita seleksi sebenarnya sudah jauh-jauh hari karena ini di tanggal 6 itu sudah merupakan tanggal yang hasil penundaan karena rencana kita kemarin tanggal 8 sampai 10 di bulan Juli ya. Akhirnya Bawaslu RI menentukan di tanggal 6 sampai 8 September. Jadi pesertanya sudah diseleksi jauh-jauh hari. Nah, jadi pesertanya sekitar 70 orang, yang mana 70 orang itu 20 dari Pasir, terus 32 dari Balikpapan, dan 18 berasal dari Penajam Pasir Utara. Iya, 18. Jadi terkait dengan pelaksanaannya, itu kan tanggal 8 tanggal 6 sampai dengan tanggal 8. Itu full dalam arti pagi sampai malam atau bagaimana nanti pelaksanaannya itu Pak? Jadi nanti di tanggal 6 di hari Senin itu peserta pukul 9 itu mereka akan melaksanakan antigen. Yang pertama yang pastinya tuan rumah peserta dari Kabupaten Pasir pukul 9, nanti pukul 10, pukul 11 nanti yang berasal dari PPU dan Balikpapan. Nah, setelah mereka dipastikan non reaktif dalam antigennya di pukul 13 atau jam 1 siang itu kita akan laksanakan pembukaan dan berlangsung sampai nanti di tanggal 8 sore insyaallah. Berkelanjutan nanti kegiatannya. Tanggal 7, tanggal 8. Tanggal 8. Iya. Dari 6 siang, 6 pagi itu sudah dimulai. Nanti tanggal 7 hari penuh sampai di tanggal 8 sore. Tanggal 8 sore artinya kegiatan sudah selesai gitu Pak ya. Jadi kegiatannya kita sudah susun ya, ada semacam silabusnya, ada pertemuan kelas. Yang pastinya protokol kesehatan tadi itu atur jarak, terus makan pakai kotakan, diantar ke ruangan dan sebagainya. Jadi nanti misalnya di pelaksanaan pas tanggal 6 sampai 8 itu apakah dibuat per kelas-kelas atau atau semuanya jadikan satu. Jadikan satu. Ya. Dijadikan satu Pak ya? Ya, jadi karena kita melihat Hotel Kiat Sendurengas ini punya fasilitas yang luas ya. Ballroom-nya tuh luas. Insya Allah 70 orang itu bisa masuk dengan prokesnya 1 meter dengan sudah memadai lah. Dengan sudah berjarak gitu Pak ya? Iya, jadikan. Baik Pak, ini apa namanya harapannya ke depan? Bagaimana harapannya ke depan terkait pelaksanaan ini? Ya, karena berangkat dari tujuan pelaksanaan SKPP ini adalah meningkatkan partisipasi ya. Partisipasi. Ya, meningkatkan partisipasi. Bukan hanya menginginkan mereka memilih di hari H pencoblosan saja, tetapi lebih dari itu ikut dalam proses atau dalam pengawasan atau ikut dalam pemantauan itu sebenarnya. Nah, nanti kedepannya juga dalam kegiatan ini mereka juga dibekalin dengan beberapa keilmuan ya, keilmuan supaya nanti setelah
setelah selesai kegiatan ini bisa bersifat aplikatif. Aplikatif dalam hal ini mereka bisa langsung ikut berpartisipasi. Nah, dalam bentuk partisipasi ini seperti apa bentuknya itu nanti, Pak? Ya. Apakah terlibat langsung di dalam penyelenggara atau mereka bisa mandiri terhadap status mereka sebagai SKPP, alumni SKPP lah istilahnya seperti itu. Ya, kalaupun nanti dalam pelaksanaannya mereka menjadi penyelenggara dan itu sudah memenuhi syarat, ya kami persilahkan. Tetapi bukan itu satu-satunya orientasi, tapi ada namanya sifat kesukarelawanan. Jadi mereka diharapkan ikut berpartisipasi dalam proses pengawasan, pemantauan dan sebagainya. Nah, medianya mereka bisa gunakan sebenarnya media sosial ya. Apalagi saat ini media sosial ini sudah digandrungi semua kalangan. Itu yang di dunia maya. Kalau di yang langsung bisa saja mereka masuk dalam komunitas-komunitas tertentu, mereka menyampaikan apa yang sudah didapatkan dan menyebarkan ilmu-ilmu yang sudah mereka peroleh di kegiatan ini. Iya, artinya kan sosialisasi sekarang itu dipermudah Pak ya dengan adanya teknologi. Yang dulunya kita tatap muka sekarang bisa melihat sendiri sambil baring-baring gitu kan. Artinya memang kreativitas dari teman-teman alumni SKPP nanti yang perlu perlu digali untuk melakukan pengawasan itu. Nah, kira-kira itu support dari Bawaslu itu seperti apa nanti Pak kalau mereka sudah selesai? Ya, supportnya sebenarnya kita support moral ya. Kalau support pendanaan ya barangkali minim lah ya. Minim pendanaan, tetapi kalaupun mereka disediakan panggung lah dalam hal ini, mereka bisa berkreativitas membuat sebuah event-event daring ya. Apalagi ini saat ini masih dalam posisi pandemi yang belum tahu kapan kita berakhirnya, apalagi Kabupaten Pasir masih dalam level 4. Nah, Bawaslu nanti akan memberikan dorongan-dorongan moral supaya mereka juga bisa membuat forum-forum diskusi ya, yang pastinya daring ya. Nanti kalaupun nanti sudah pandemi turun ya kita buat offline ya. Nah, paling tidak nanti ketika mereka sudah melaksanakan diskusi-diskusi daring dengan pemateri-pemateri lokal ataupun nasional, ini saya pikir kita support habis lah nanti kepada teman-teman yang menjadi lulusan SKPP. Artinya tidak menutup kemungkinan alumni daripada SKPP ini bisa menjadi seorang pemateri juga terkait dengan. Iya, bisa karena seperti saya katakan tadi, dia bisa masuk dalam komunitas-komunitas ya, menjadi mentor atau pemateri di komunitas kecilnya. Iya. Ya, kalaupun memadai nanti pemahamannya dalam kepemiluan ya bisa dijadikan sebagai pemateri dalam diskusi-diskusi yang lebih besar. Baik, mungkin ada lagi yang mau ditambahin lagi Pak? Ya, harapannya sebenarnya kepada peserta SKPP nanti bisa mengikuti sekolah ini dengan baik, menerima materi dengan baik, dan insya Allah akomodasi dan sebagainya, fasilitas kita sudah siapkan, tinggal memaksimalkan teman-teman memaksimalkan dari kegiatan ini, menerima materi dan apapun yang disampaikan oleh panitia. Baik, terima kasih Pak Pojan atas waktunya untuk pagi hari ini. Mungkin itu saja dulu dari kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Supyadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.